dalam As-Sirah An-Nabawiyah yang merupakan semulia-mulia sirah, yaitu tentang perjalanan hidup manusia terbaik yang diutus kepada kita sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Diturunkan kepadanya Alkitab, Al-Quran yang wajib diimani di antara kitab-kitab Allah, yang juga merupakan kitab yang terbaik. Kita dengan izin Allah kemudian masuk nih kita dalam rombongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun terakhir waktu kita di dunia sebagai umat yang paling terakhir, tetapi dengan masuknya kita di bawah panji Rasulullah SAW menjadi umat yang pertama. Nanul akhirun al awwalun, kita adalah umat yang terakhir diutus, tetapi yang pertama masuk surga. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikannya taufik dan hidayah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, menyebut namanya saja membuat kita dapat pahala sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita pun tak boleh pula setelah bersyukur kepada Allah berterima kasih kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak-banyak berselawat dan salam kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tentang perjalanan hijrahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari persiapannya yang subhanallah kalau kita pikir Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kudrat dan iradatnya bisa dengan mudah sekali untuk memindahkan Nabi dari Makkah ke Madinah. Jangankan Makkah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina yang lebih jauh kan tidak sampai semalam kan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kemarin, dari Mekah ke Palestina, mana dekat, Mekah Madinah atau Mekah Palestina? Mekah Madinah lebih dekat, subhanallah. Kemudian dari Al-Masjidil Aqsa naik pula sampai ke Sidratil Muntaha, mengikut riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari langit pertama ke langit kedua perjalanan hanya sekira 400 tahun perjalanan. Ada yang berani bantah silakan. Ya, kalau ada yang berani bantah silakan aja, tapi bawa bukti fisiknya. Saya sudah melakukan perjalanan ke sana, ini foto selfie saya. Tapi kalau main kira-kira, semua orang bisa berkira-kira. Tapi Nabi SAW sudah naik ke atas dan diberitahu oleh yang maha di atas. Kalau ada yang bantah, hanya main kira-kira dan rasa-rasa. Makanya tidak sama bantahannya. Oleh itu kaum muslimin wa muslimat, Allah SWT dengan mudah, tetapi Allah ingin bahwa yang namanya keberhasilan itu, keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang sudah merupakan fitrah. Bila melalui lika-liku, tantangan dan rintangan, pahit getir, maka ketika berhasil akan terasa nikmatnya.
Setelah minum yang pahit, habis itu minum madu, terasa manisnya. Tapi kalau manis-manis saja tidak terasa manis ya. Habis minum madu makan limau, tidak terasa manisnya. Jadi Allah SWT ingin Nabi kita alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka, bahwasanya keberhasilan itu adalah ujian. Harus ada pengorbanan, harus ada keikhlasan, harus ada ketulusan, kesabaran, ketegaran, sehingga itu pun menjadi ladang pahala dan kebaikan bagi siapapun yang ingin mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Oleh itu, sebelum kita melanjutkan bagaimana Nabi setelah sampai di Madinah, barangkali kita sedikit menyebutkan bagaimana Nabi alaihissalam, sekedar mengingatkan kembali. Nabi alaihissalam mengatur, merencanakan, melaksanakan, menyiapkan konsep-konsep alternatif. Bila ini tidak berhasil, ada konsep lapis selanjutnya. Jadi subhanallah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ittikhadzul asbab, bahwa melalui jalan-jalan sebab-sebab yang membuat kita berhasil itu adalah bagian dari perintah syariat. Jadi tidak ada kita dan itu tidak bertentangan dengan iman pada takdir, qada dan qadar. Qada dan qadar itu sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan. Tetapi Nabi alaihissalam mengatakan kepada kita, ada yang mengatakan ketika Nabi sebutkan bahwa kita ini sudah ditentukan kemana arah kita, itu sudah tentu, sudah ditakdirkan Allah SWT. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, anamal amal, kalau gitu untuk apa lagi kita bekerja, untuk apa kita beramal? Dah jelas saya masuk surga atau masuk neraka. Kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah kerana setiap orang dimudahkan mengamalkan apa yang diciptakan untuknya. Makanya ketika kita ditunjukkan Allah SWT dimudahkan beramal kebaikan, setiap hari, setiap waktu hati kita terpaut ke masjid, mau ruku dan sujud. Ini mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa kita ditakdirkan yang penduduk yang akan masuk surga. Oleh itu kita pun semakin bersemangat, dan semangat itulah yang membuat kita pun ikhlas dalam beramal, dan amal yang ikhlas itulah yang akan membuat kita nyaman dan ada jaminan diterima. Di samping itu kita juga berjalan bukan bersembarang berjalan, karena berjalan tanpa mengikut penunjuk jalan, kita juga akan gampang tersesat. Maka pegang erat-erat Nabi SAW, jangan lepas tangan beliau, ya jangan lepas, ya jangan ambil tali-tali lain yang dijulurkan, pegang terus tali yang dulu dipegang oleh Nabi SAW. Apa sebab? Kerana beliau sudah pasti selamat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau ngajar di Jami'ul Kufah, masjid besar di Kufah, ya karena dia sahabat Nabi dan ilmunya tinggi, selalu dikelilingi oleh para muridnya. Murid-muridnya mengelilinginya, mengantarnya. Lalu katanya, in syi'tum taqtadun, atau kalau kalian ingin mengikut, iqtadu biman qad mat, ikutlah, ambil qudwah kepada yang sudah meninggal. Fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah, sebab orang yang masih hidup ini tidak aman dari
fitnah. Bisa saja zahirnya taat, ternyata ujungnya terlaknat, seperti dalam hadis. Bisa saja orang awalnya terlihat amal-amalnya tidak taat, tetapi di penghujung Allah tentukan dia menjadi yang selamat. Maka kita harus selalu berdoa, bergantung kepada Allah SWT, supaya kita tidak ditakdirkan, supaya kita tidak tergelincir ke jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW dalam hijrahnya sudah merencanakan, mengatur, di mana beliau memilih yang paling ini adalah menentukan, memilih sahabat, rekan yang akan menemani. Ini perjalanan bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan yang aman, perjalanan yang memerlukan kesabaran dan kesiapan untuk berkorban. Nah, Abu Bakar sudah teruji oleh Nabi alaihissalam. Maka dipilihlah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai teman beliau untuk hijrah dari sekian banyak sahabat Nabi SAW. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW seolah-olah sudah mengatakan, bila saya sudah tiada, Abu Bakar adalah pengganti saya. Walaupun Nabi tidak pernah secara vulgar mengatakan nanti jadi khalifah setelah saya Abu Bakar, tidak, tapi dalam banyak sekali momen, di momen-momen tersulit dan momen terbaik, selalu Abu Bakar menjadi orang kedua setelah Nabi SAW. Apalagi Nabi yang menegaskan dalam hadis sahih, wa katakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, di antara umatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Makanya pemimpin itu diperlukan yang paling penyayang, ya, yang paling penyayang, karena dia pemimpin. Kalau dia tidak penyayang, pemimpin banyak mikirkan untuk mereka sendiri. Padahal kalau untuk mikirkan sendiri, jangan jadi pemimpin, jadi bawahan. Karena pemimpin itu bukan hanya mikirkan untuk sendiri, tapi harus memikirkan untuk semua orang. Ibaratnya dalam sebuah perusahaan, yang menentukan gaji bawahan kan pimpinan, yang menentukan pekerjaan bawahan kan pimpinan, cuti dan sebagainya pimpinan. Nah, pimpinan masih berpikir uang pendapatan dia, cutinya dia, liburnya dia, pekerjaan dia. Kalau gitu tidak usah jadi pimpinan. Itu namanya pekerjaan. Kalau hanya mikir kerjaan sendiri, itu orang bawahannya Nabi alaihissalam. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang bukan lagi memikirkan pekerjaannya sendiri untuk pendapat sendiri, tapi adalah memikirkan kemaslahatan umat. Dan ini pada Nabi alaihissalam ada sampai hari kiamat, di mana setiap nabi dan apalagi setiap diri mengatakan nafsi, nafsi, ya hari ini selamatkan diriku, selamatkan diriku. Dan hanya Nabi kita SAW yang mengatakan ummati, 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 umatku, umatku dan umatku. Maka Rasul telah memilih Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ketika Abu Bakar kan sering mengatakan ke Nabi, kenapa tidak hijrah, kan sudah tidak aman. Lalu Nabi SAW memberikan bahasa isyarat, bahwa beliau ingin ditemani oleh Allah, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu Nabi seolah-olah menahan Abu Bakar, jangan hijrah dulu kamu. Dalam perkataannya, la'allallaha yaj'alu laka sahiban.
seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, barangkali nanti Abu Bakar Allah menjadikan bagimu sahabat untuk sama-sama hijrah. Maksudnya ada temanmu nanti, jangan pergi dulu. Yang lain diizinkan Nabi SAW, tapi Abu Bakar diberikannya bahasa-bahasa isyarat. Dasar orang yang cerdas, seperti kata para ulama, ya, al-labibu takfihil isyarah an sarihil ibarah. Orang yang cerdas itu bahasa isyarat baginya sudah cukup tanpa harus diungkapkan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap tidak hijrah karena sudah mendapatkan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti Allah siapkan bagimu sahabat yang akan menemanimu hijrah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Abu Bakar diberikan Allah SWT kelebihan yang tak diberikan pula pada yang lain. Dan ini terbukti dan teruji, sehingga beliaulah yang menjadi yang paling berhak pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Setelah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Baik, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Para sahabat, ya seperti pada umumnya kita, ini adalah berita gembira. Berita gembira, agama sudah sempurna, tugas Nabi dah selesai, nikmat sudah cukup. Tentu ini berita gembira. Kalau kita mungkin merencanakan perayaannya, ya kan merencanakan perayaan. Seperti kata seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna fi kitabikum ayatan law nazalat alaina ma'syarul ya'ud latakhaznaha 'idan. Ada satu ayat di dalam kitab kalian, kata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau turun ayat itu kepada kami jadikan dia sebagai hari besar, hari yang dirayakan. Kata Umar, apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Umar, wallahi saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, seperti apa Nabi SAW ketika turunnya. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu tidak menjadikannya sebagai hari yang dirayakan. Ma'asyiral kiram, karena Nabi SAW tidak menjadikannya hari yang dirayakan. Ma'asyiral kiram. Nah, ketika turun ayat ini sahabat senang karena urusan sudah selesai, agama sudah sempurna. Tapi Abu Bakar menangkap sinyal yang tak tertangkap oleh kebanyakan. Apa itu? Bila agama sudah sempurna, pekerjaan Nabi sudah selesai, tentu kalau sudah selesai tugas, apa lagi? Ya pensiun. Nabi sudah dekat ajalnya. Jadi di samping gembira, Abu Bakar juga bersedih. Sampai dia mengatakan, saya tidak tahu apakah saya gembira dengan turunnya ayat ini atau bersedih dengan akan dekatnya ajal Nabi SAW. Tidak tahu saya mana yang lebih, harus saya gembira atau saya bersedih dengan dekatnya ajal Nabi SAW, karena berat berpisah dengan baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia juga sudah menyiapkan 2 kendaraan sejak waktu yang cukup lama sebelum hijrah. Berarti ada persiapan. Karena kalau seandainya dia tidak siapkan sebelum itu, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, tentu akan baru disiapkan di saat dia mau hijrah, akan menarik perhatian orang. Ini siap-siap mau berangkat ini, tapi karena ini sudah disiapkan sejak lama, jadi orang tidak curiga. Kalau awal-awal kemarin mungkin beli kendaraan, kita misalnya punya mobilnya, diservis, dan sebagainya, pasang pula tempat alat diatatkan, tentu orang bertanya, kemana pergi
Kan pasti orang nggak bertanya. Apalagi di saat itu mata-mata spionase disebar kemana-mana untuk memantau gerak-gerik Nabi dan sahabatnya dari dekat. Dari dekat. Nabi secara khusus mereka pantau, yes, untuk apa namanya gerak-geriknya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk tidak ada CCTV waktu itu, ya, untuk tidak ada CCTV. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan itu sejak lama sehingga tidak terpantau oleh orang-orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian kendaraan yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar ini diserahkan kepada penunjuk jalan yang berpengalaman, Abdullah ibn Uraiqid. Abdullah ibn Uraiqid yang disewa oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW juga datang ke rumah Abu Bakar, ya, di hari atau di saat-saat orang tidak curiga, atau di saat orang tidak, pada umumnya orang tidak keluar rumah pada saat itu. Di saat teriknya siang, orang pada istirahat. Kalau panas, orang tentu sedang istirahat di rumah. Jarang orang yang keluar rumah di musim siang, di waktu panas itu. Di saat itulah Nabi SAW datang kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau juga datang ke rumah Abu Bakar, keluar dari rumahnya dalam keadaan menutup mukanya, yang menutup dengan qina atau dengan lisan, dengan mutalassiman. Biasalah orang-orang Arab di masa itu musim dingin ditutup muka supaya tidak mimisan dan tidak pecah-pecah bibir kita. Bagi yang sudah pernah ke umroh misalnya tahu itu musim dingin, ya Pak, ya, itu untuk menghindari dari mimisan dan sebagainya, mereka nutup mukanya. Atau ketika dalam musim panas untuk menghindari masuknya debu ke dalam hidung ketika bernapas. Itu sudah menjadi tradisi. Nah, Nabi SAW juga menutup mukanya supaya tidak cepat dikenali oleh orang, karena tidak adalah kepentingan bagi Nabi supaya tidak diketahui pergerakannya oleh orang lain, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian di saat Nabi SAW masuk ke rumah Abu Bakar, karena ini perjalanan harus dirahasiakan, maka Nabi pun SAW tidak dengan mantra-mantra menghilang di depan keluarga Abu Bakar, tidak. Abu Bakar, Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij ahlaka, tolong keluarkan dulu dari ruangan ini anak dan keluargamu ini. Supaya apa? Ini masalahnya rahasia, sebab rahasia harus dijaga. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sudah terlatih dan mendidik anaknya untuk segala situasi. Jadi mereka sudah, bukan hanya Abu Bakar yang tahu apa yang harus dilakukan, bahkan sampai kepada anak-anaknya. Sampai nanti kan tentu tahu sendiri, ketika Nabi hijrah dan Nabi bersembunyi di Gua Thur, Nabi bersembunyi di Gua Thur, yang bekerja siapa? Abdullah bin Abu Bakar untuk menyampaikan informasi, Asma binti Abu Bakar untuk mengantarkan makanan. Kemudian Amir bin Fuhairah yang merupakan maula Abu Bakar, penggembala kambing Abu Bakar, untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang
sana. Sebab apa? Sebab orang-orang Arab dahulu itu punya keahlian yang namanya al-qiyafah. Al-qiyafah ini ya seperti keahlian mendeteksi jejak orang. Jejak orang, bahkan jejak onta pun mereka bisa deteksi. Ini onta kabilah ini. Jadi makanya ketika Abdullah bin Abu Bakar datang untuk menyampaikan berita kepada Nabi SAW dan ayahnya, dan ketika Asma juga datang menyantarkan makanan, akan ada jejak kaki. Maka setelah mereka turun, datanglah Amir bin Fuhairah seperti menggembalakan kambing di situ, padahal tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak tadi. Subhanallah, ini juga takhtit, ini ada juga perencanaan yang matang dari Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian mereka juga siap gerak cepat. Siap bergerak cepat menyiapkan perbekalan dan menyiapkannya seperti yang Sahih Bukhari, di mana Abu Bakar radhiyallahu dengan serta-merta mengumpulkan seluruh hartanya dan membawa sertanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga kemarin mengetahui di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau. Untuk apa? Untuk mengulur waktu. Di saat Nabi sudah keluar, mereka tidak merasa. Walaupun disebutkan ada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menaburi rambut kepala mereka dengan pasir semua, cuma sanadnya terputus. Ini sanadnya tidak muttasil. Artinya dari sisi riwayat ada sisi lemahnya. Tapi yang jelas mereka terkecoh dengan adanya Ali bin Abi Thalib. Setiap dilihat, oh masih tidur, dilihat masih tidur, dan itu cukup bagi Nabi untuk berjalan sehingga sampai ke tempat persembunyiannya. Kalau sempat langsung diketahui, dah hilang, mereka akan menyebar mencari kemana-mana. Tentu saja akan lebih mempersulit gerak Nabi SAW untuk sampai ke target pertama, yaitu bersembunyi ke arah gua itu. Ini juga perlu dilakukan oleh setiap orang dalam segala langkah dan keadaan, dan takhtit itu penting. Ma'asyiral kiram, di antara tujuannya pula Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama sirah. Nabi, walaupun orang-orang Quraisy menentang dakwahnya, tapi mereka tidak bisa memungkiri kejujuran dirinya, sehingga tidak sedikit dari mereka masih tetap menitipkan titipan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu kan tidak ada bank waktu itu, jadi nitipnya ke orang-orang kepercayaan. Nah, Nabi walaupun mereka berseberangan secara pemahaman, dianggap sebagai pembawa aliran sesat, ya, dianggap sebagai pembawa aliran yang mengacaukan umat. Karena apa? Nabi SAW memurnikan ajaran yang sudah dirusak oleh nenek moyang. Masih ada sisa-sisanya, cuman dimodifikasi. Umrah ada. Haji masih ada. Tawaf di Ka'bah masih ada. Cuman semuanya sudah dimodifikasi. Apa sebab? Menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan yang intinya adalah mengikut hawa dan keinginan, dan kadang-kadang juga berkaitan dengan PAD, pendapatan asli dayan. Pendapatan asli dayan, misalnya mereka mensyaratkan para jemaah yang datang haji atau umrah tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali memakai kainnya orang Makkah. Itu terbayang tujuannya. Alasannya karena orang Makkah, orang tinggal di tanah suci, maka pakaian mereka suci. Orang non tanah haram yang tidak di tanah suci, tidak ada pakaiannya suci. Maka oleh sebab itu tawaf di Ka'bah sebagai tempat yang suci mesti pakaian yang suci.
maka mereka wajibkanlah setiap orang yang datang dari luar tanah haram untuk memakai pakaian orang yang tinggal di tanah haram. Tentu tidak gratis, tentu tidak gratis. Akhirnya bila tidak didapatkan, bisa karena kehabisan stok atau tidak ada biaya sewa atau beli, maka diwajibkanlah tawaf dalam keadaan telanjang. Begitu sampai hati orang jahiliyah tu, ya, sampai hatinya orang jahiliyah itu disuruhnya orang tawaf sambil telanjang. Mereka lupa bahwa membuka aurat itu dosa besar, apalagi di dalam Masjidil Haram. Ya, kalau sudah bicara hawa, lupa kita mana syariat Allah Taala. Makanya berapa banyak orang ditunjukkan kepadanya ini sunnah Nabi SAW, tapi karena hawa dia akan melupakan sunnah tersebut dan mengikuti hawanya tadi. Bahkan nanti akan menuduh sunnah Nabi tidak relevan lagi dengan masanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah datang Nabi untuk membersihkan itu, mereka menolaknya. Walaupun Nabi ditolak, tetapi kejujuran Nabi, amanah Nabi masih tetap mereka manfaatkan. Oleh sebab itulah disuruhlah Ali untuk tinggal untuk mengembalikan amanah-amanah yang ada pada Nabi. Sebab tidak mungkin Nabi menyerahkan terus terang. Iya jelas. Nanti diumumkan karena saya akan hijrah, karena saya akan pindah. Mereka mau tidak Nabi pindah dengan mudah? Mau mereka Nabi pindah dengan mudah? Kan tidak, mereka merencanakan. Lupa kemarin mereka rapat apa istilahnya munaslup, ya, musyawarah nasional luar biasa, dihadiri oleh iblis pula. Tapi usulan iblis kalah oleh usulan Abu Jahal. Apa katanya? Kita tikam secara serentak dan serempak sehingga darahnya bercecer di seluruh kabilah Arab, sehingga orang Bani Hashim tak sanggup untuk menuntut balas. Akhirnya terpaksa menerima tebusan onta. Nah, itu rencana mereka. Tidak mungkinlah Nabi mengumumkan saya akan ini titipan Anda mau kemana, Mat? Saya mau hijrah. Bisa? Tidak mungkin. Makanya Nabi SAW meninggalkan Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kembali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini juga luar biasa dari Nabi SAW. Kemudian ketika keluar dari rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah, mereka juga tidak, ketika Nabi menyampaikan akan hijrah, Nabi juga tidak keluar melalui pintu biasa. Ya, subhanallah, itu bayang gitu ya, Nabi SAW harus bersulit-sulit, ya, supaya jadi pelajaran bagi kita juga, bahwa apa yang kau rasakan Nabi juga lebih dulu merasakan. Nabi SAW tahu sendiri, ya, semua jenis hinaan sudah diarahkan ke beliau, sampai Nabi dibilang gila gitu. Untung kita hari ini, kita alhamdulillah dai sekarang belum sampai disebut gila, Bang. Ya, saya misalnya belum pernah dibilang orang gila. Mungkin takut mereka bilang gila, sebab kalau dari gila jadi wali. Nah, kan sekarang kalau gila jadi wali. Oleh sebab itu mungkin takut kalau bilang nanti Ustaz ini gila, berarti dia sudah jadi wali. Makanya tidak ada hinaan gila sekarang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Aneh juga ya, kalau sudah gila jadi wali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW setelah keluar dari Makkah, Nabi tidak langsung menuju ke arah utara. Dari Makkah ke Madinah menuju arah utara, tapi Nabi justru balik menuju arah Yaman. Jadi kalau tentu nanti pergi ke Makkah, nengok Jabal Thur itu, nanti arahnya bukan menuju Madinah, tapi menuju ke arah sebaliknya. Ini juga salah satu strategi Nabi SAW, sebab bahwa hijrahnya sahabat ke Yathrib
itu sudah diketahui oleh orang, sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy bahwa mereka sudah mengarah ke situ. Nah, oleh sebab itu pasti ketika mereka kehilangan jejak Nabi alaihissalam di saat sudah diketahui bahwa yang ternyata yang mereka intai itu bukan lagi Nabi alaihissalam tapi adalah Ali bin Abi Thalib, pasti mereka akan mencari ke arah Madinah, karena bagaimanapun spion-spionnya orang Quraisy memberikan laporan mereka juga punya sekutu-sekutu. Karena dulu di masa Arab Jahiliyah dulu, mungkin sudah kita sebutkan sebelum, ada sistem yang namanya al-hilf, at-tahalub. Kalau bahasa sekarangnya negara ngana blok timur, blok barat, dan ada pula blok non blok. Nah, blok non blok itu blok enggak, tapi namanya non blok ada juga. Jadi kaum muslimin itu ada sejak masa Jahiliyah lagi. Jadi misalnya Quraisy bersekutu dengan Bani Ghatafan, Quraisy bersekutu dengan Bani Bani Qahtan dan sebagainya, dan suku lain pun bersekutu. Nah, bila mereka waktu itu bila sekutunya diganggu seperti mengganggu mereka sendiri. Bila diperangi berarti perang dengan mereka. Dengan itulah mereka mendapatkan kekuatan tambahan. Jadi untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan wilayah yang mereka miliki. Nah, Nabi alaihissalam justru mengambil jalan menuju ke arah selatan, bukan ke arah utara menuju Madinah seperti yang pasti dikira oleh orang Quraisy seperti itu. Tidak mungkin Nabi ke arah yang lain, sebab jangankan ke Yaman, ke Taif saja Nabi tak dapat perlindungan. Padahal Taif tempat beliau menyusu, dan pasti di sana banyak saudara sepersusuan. Nabi dihina pada di situ. Jangan ke persusuan, yang keseketurunan saja dihina di Makkah, dan tidak mungkinlah ke Yaman. Makanya mereka pasti menuju Madinah. Tapi Nabi alaihissalam juga diberikan Allah SWT kecerdasan, diberikan Allah juga kepintaran. Nabi juga melalui apa yang harus dilalui oleh hamba-hamba Allah. Kemudian setelah itu baru diserahkan hasilnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi memilih untuk bersembunyi di gua, bukan bersembunyi di rumah-rumah penduduk misalnya. Bisa saja sebenarnya Quraisy juga punya sekutu, kabilah yang bersekutu dengan Bani Hashim, tapi Nabi tidak milih, tapi milih yang tak ada kaitannya dengan orang sama sekali. Sebab bagaimanapun serapi apapun kalau masih berhubungan dengan manusia yang tidak searah dan semanhaj dengan kita, akan juga rentan untuk bocor rahasia ini. Dan apalagi yang namanya manusia bisa saja tertarik dengan sayembara 100 ekor onta untuk satu orang, hidup atau mati. Maka Nabi memilih bersembunyi di gua yang tidak ada komitmen dengan pihak-pihak lain. Ini juga salah satu cara Nabi alaihissalam. Kemudian Nabi berdiam di situ selama 3 hari, karena 3 hari itu waktu yang cukup lama membuat mereka bosan mencari. Tidak mungkin lagi sudah dicari ke seluruh pelosok, Nabi hilang seperti ditelan bumi, tidak ketemu kemana-mana. Allah musta'an. Bahkan mereka sampai ke bibir gua ini, tapi Allah palingkan hati mereka. Kata Abu Bakar, "Law anna ahadahum ta'ta ra'sahu la absarana." Andainya ada di antara mereka yang nunduk nengok ke bawah, pasti terlihat, tapi Allah tahan. Tidak ada keinginan mereka untuk melihat ke bawah. Tidak mungkin ini, tidak mungkin ini katanya. Allah musta'an. Sama misalnya kalau sekarang kita nengok orang ramai antri di pom bensin kan, tidak mungkin ada minyak nih, katanya tidak mungkin, akhirnya kita lewati aja misalnya. Demikian juga seperti itu. Jadi mereka tidak mungkin Muhammad SAW akan bersembunyi di gua yang sempit seperti ini, karena memang supaya masuk ke dalamnya payah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, akhirnya Allah palingkan mereka dari mengikuti atau melihat, sehingga Nabi pun dengan izin Allah SWT selamat. Yang intinya itu semuanya setelah dilakukan usaha, Allah akan memberikan hasil dari usaha tersebut
yang dengan itulah tawakal Nabi SAW. Sebab siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. InsyaAllah kita sambung lepas salat isya, insyaallah taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.